Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia, salam sejahtera bagi kita semua. Masih belajar sejarah Indonesia bersama dengan saya, Septi Rahmawati. Hari ini kita akan belajar mengenai materi akhir kependudukan Jepang sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, ternyata Indonesia pernah menolak kemerdekaan yang sudah dijanjikan oleh Jepang. Mengapa demikian? Kita akan bahas materinya hari ini. Akhir dari kependudukan Jepang. Akhirnya, Jepang ingin menepati janji kemerdekaan yang sudah dijanjikan pada awal kedatangannya. Jepang terdesak dalam Perang Pasifik pada tanggal 7 September 1944. Mentik Kunaiki Koiso memberikan janji kemerdekaan yang rencananya akan dihadiahkan pada tanggal 24 Agustus 1945. Buktinya, pada tanggal 1 Maret 45, Letnan Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya untuk menyelidiki berbagai hal yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. Diketuai oleh Rajiman Widyodinirat, wakilnya ada Raden Panjil Suroso, dan beranggotakan 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Untuk membentuk suatu negara merdeka diperlukan suatu ideologi atau dasar falsafah negara. Sehingga pada sidang BPUPKI pertama, yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas dasar negara Indonesia merdeka dan dipilihlah konsep Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Ada 3 tokoh yang merumuskan poin-poin dalam dasar negara Pancasila. Yang pertama ada Muhammad Yamin, ada Dr. Supomo, dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno. Menurut Muhammad Yamin, dasar negara berisi tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan konsep dasar negara menurut Dr. Supomo berisi persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Dasar negara menurut Ir Soekarno berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Namun sampai dengan akhir sidang, konsep dari ketiga tokoh ini belum sampai final. Tidak ada kesepakatan sampai dengan akhir, sehingga dibentuklah Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 45, Panitia 9 ini akhirnya berhasil merumuskan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Isinya sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun konsep dari Piagam Jakarta ini terjadi perubahan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini karena mendapatkan protes. Sebab masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural dengan berbagai agama, tidak hanya agama Islam. Sehingga dasar negara pada sila pertama dianggap akan memicu perpecahan dan diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini akhirnya final dan dipakai secara paten sebagai Pancasila, dasar negaranya Indonesia Raya. Ini adalah anggota Panitia 9 yang merumuskan konsep dasar negara. Ada Ir Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakar, ada Abi Kusno, ada Agus Salim, ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin, dan yang terakhir ada Kiai Haji Wahid Hasyim. Lalu pada tanggal 6, meletusnya bom atom di kota Hiroshima di Jepang. Lalu disusul pada tanggal 9 Agustus 45 di kota Nagasaki. Hal ini semakin membuat Jepang luluh lantah dan tidak berdaya.
Sehari setelah pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 7 Agustus, BPUPKI diganti menjadi PPKI. Tugasnya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri merupakan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Najiman Widyodiningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi dalam menutupi kondisi Jepang yang kian terdesak. Tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir ternyata telah mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu melalui radio BBC. Ketegangan baru justru muncul di kalangan tokoh aktivis pergerakan nasional. Ada dua pandangan dari golongan tua dan golongan muda. Pandangan ini justru berbeda, di mana golongan muda ini bersifat non-kooperatif. Mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan di tengah meletusnya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Golongan muda berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas untuk Indonesia merdeka. Berbanding dengan golongan muda yang bersifat non-kooperatif, golongan tua ini justru ingin bersifat kooperatif. Soekarno dan Hatta berpikir bahwa Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 45. Jika tidak bersifat kooperatif, ditakutkan tentara-tentara Jepang yang belum ditarik dari Indonesia akan memunculkan suatu perpecahan lagi, sehingga Soekarno dan Muhammad Hatta ingin bersifat kooperatif saja, menunggu hasil dari sidang PPKI, yaitu Indonesia akan dimerdekakan pada tanggal 24 Agustus 45. Ketegangan di tanggal 15 sampai 16 Agustus 45. Pada tanggal 15 Agustus 45, Jepang menandatangani penyerahan diri tanpa syarat kepada sekutu. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo mendapat kapitulasi dari Laksamana Maeda untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Lalu malam harinya, golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk membatalkan sidang PPKI serta memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Tokoh Jepang yang membelot lebih memilih membela Indonesia dibanding negaranya. Ya, ini merupakan Laksamana Maeda, di mana beliau adalah orang Jepang yang bersifat sangat kooperatif. Beliau sangat dekat dengan Ahmad Subarjo. Beliau juga ingin agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera terlaksana. Laksamana Muda Maeda juga memberikan rumahnya sebagai tempat untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Dipilihnya rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan teks proklamasi karena beliau merasa ini adalah tempat yang sangat aman. Beliau adalah orang Jepang dan tentara Jepang. Beliau punya pasukan sendiri sehingga tidak ada kecurigaan dari tentara-tentara Jepang bahwa orang Indonesia sedang melakukan perumusan teks naskah proklamasi. Tanggal 16 Agustus 45, Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dengan paksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ini disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Lalu di sana terjadi perundingan dan kesepakatan antara Wikana, wakil dari golongan muda, dan Ahmad Subarjo sebagai wakil dari golongan tua. Mereka memutuskan agar proklamasi dikumandangkan paling lambat pada tanggal 17 Agustus 45. Malam harinya, masih di tanggal 16 Agustus, naskah proklamasi akhirnya dirumuskan di rumah Laksamana Muda Maeda yang diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu pada pagi harinya di bulan Ramadan bertepatan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pada pukul 10 pagi proklamasi dibacakan. Pada awalnya, proklamasi kemerdekaan akan dibacakan di lapangan Ikada. Namun, kekhawatiran akan terjadi bentrokan dengan tentara Jepang yang belum ditarik, akhirnya proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di rumah Soekarno.
Ini adalah gambar pengibaran bendera merah putih setelah dibacakan proklamasi kemerdekaan. Ada Latif Hidradiningrat, ada Suhud dan Trimukti sebagai pengibar bendera pada saat itu. Penyebaran berita proklamasi, penyebarannya melalui radio RRI, Radio Domai, Harian Suara Asia yang merupakan koran pertama yang memuat berita proklamasi, lalu penyebarannya melalui surat kabar, pamflet, poster, dan coretan di gerbong maupun di dinding-dinding kota. Berita proklamasi juga disebarkan secara langsung oleh para utusan daerah yang menghadiri sidang PPKI. Di antaranya ada Tengku Muhammad Hasan dari Sumatera, ada Samra Tulang, ada Ketut Puja, ada AA Hamidan dari Kalimantan. Makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Indonesia terlepas dari belenggu penjajahan dan lahirlah negara Republik Indonesia. Setelah Indonesia membacakan proklamasi, setelah Indonesia merdeka, dibentuklah pemerintahan Indonesia pada sidang PPKI. Kita sudah memutuskan dasar negara kita, yaitu di ideologi Pancasila. Lalu pada sidang PPKI pertama yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pertama kita harus mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang 45. Setelah kita punya ideologi, punya undang-undang, hal yang kedua adalah memilih presiden dan wakil presiden, di mana Soekarno pada saat itu menjadi presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Dipilihnya presiden dan wakil presiden merupakan penerapan dari sistem presidensial. Lalu ketiga, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada sidang PPKI kedua tanggal 19 Agustus 45 dibentuklah Kementerian dan Pembagian Wilayah. Dan lalu pada tanggal 22 Agustus 1945 dilaksanakan sidang PPKI yang ketiga dengan membentuk Komite Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan yang terakhir Badan Keamanan Rakyat. Ini merupakan hasil dari sidang PPKI kedua, ada pembagian wilayah dan kementerian. Provinsinya ada 8, Provinsi Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Ini ada kementerian, Menteri Dalam Negeri Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, Menteri Keuangan A.A. Maramis, Menteri Kehakiman Surahman Cokro di Suryo, Menteri Kemakmuran Surahman, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi, Menteri Kesehatan Butaran Marto Admojo, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara, Menteri Penerangan Amir Syarifuddin, Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Suryo, Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Suryo, Ketua Mahkamah Agung Kusuma Atmaja, Jaksa Agung Gatot Tarumamiharjo, Sekretaris Negara Pringgo Digyo, dan Juru Bicara Negara Soekarno Wiryo Pranoto. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Usia kabinet presidensil tidak lama, yaitu sejak 12 September 45 sampai 14 November 45, karena kekuasaan presiden dianggap terlalu dominan. Pada tanggal 14 November 45, Indonesia berubah menggunakan sistem kabinet parlementer, di mana Perdana Menteri pertamanya yaitu Sultan Syahrir. Kabinet parlementer terbentuk karena rancangan dari KNIP. Untuk mewujudkan ambisi KNIP, maka dibentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia. KNIP juga mengusulkan pembentukan partai politik, di antaranya ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, ada Majelis Suryo Muslimin Indonesia atau Masyumi, ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, ada Partai Buruh Indonesia PBI, ada Partai Rakyat Jelata PRJ, ada Partai Sosialis Indonesia atau PSI, ada Persatuan Rakyat Marhain atau Permai, ada Partai Rakyat Sosialis atau Paras, ada Partai Kristen Indonesia atau Parkindo, dan yang terakhir ada Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI.
Itulah materi mengenai akhir kependudukan Jepang, proklamasi kemerdekaan sampai dengan pembentukan awal pemerintahan Indonesia merdeka. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.